Annyeonghaseyo, sekarang aku akan nge-review drama Hi Bye Mama. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang wanita bernama Cha Yuri yang telah menjadi hantu dan meninggal sejak 5 tahun yang lalu. Ia meninggalkan seorang suami yang bernama Jo Kang-wa dan juga anak mereka yaitu Jo Sun-woo. Selama 5 tahun, arwah Yuri pun terus berada di dekat sang anak. Sampai akhirnya, Seo-woo bisa melihat arwah lain dan akhirnya digosipkan oleh orang tua lainnya kalau Seo-woo itu memiliki kelainan. Yuri akhirnya marah pada dewa karena tak bisa membantu sang anak yang digosipkan oleh orang tua lainnya. Bahkan sang ibu tiri dari Seo pun terlihat sangat dingin pada anaknya. Dewa akhirnya memberikan hukuman pada Yuri untuk menjadi manusia selama 49 hari dan harus mendapatkan tempat di dunia kalau tak ingin direinkarnasi. Sementara Jo Kang-wa adalah seorang dokter ahli bedah, tapi karena trauma kehilangan sang istri di ruang operasi membuat sifatnya berubah sangat drastis. Kang-wa pun menjalani hidupnya tanpa tujuan, bahkan sikapnya sangat dingin dengan sang keluarga. Sang istri yang baru yaitu Oh Min-ju pun dianggap seperti wanita yang hanya menjaga sang anak saja. Setelah 5 tahun meninggal, Yuri tiba-tiba akhirnya datang kembali ke kehidupannya Kang-hwa. Jadi bagaimanakah nasib keluarga Kang-hwa setelah itu? Apakah akan kembali dengan Yuri dan bertahan dengan Min-jung? Lalu apakah Yuri bisa menjalankan misi dewa untuk menyembuhkan sang anak dari hantu-hantu yang mendekati sang anak? Komentar gue sama drama ini, sumpah ya, ini drama comebacknya Kim Tae-hee setelah dia punya anak 2 dan menikah itu bener-bener gokil banget. Actingnya di sini keluar banget. Dan terakhir kali kan tahun 2015 di Yongpal itu jadi karakternya tuh dingin banget ya. Tapi di sini dia bener-bener jadi ibu yang ceria, ibu yang sikap positif, terus baperan juga, gampang nangis gitu. Pokoknya dia tuh kayak bener-bener malaikat buat sang anak. Menurut gue Kim Tae-hee ini walaupun dia udah nikah bahkan punya anak 2, tapi auranya itu ya bener-bener deh kerasa banget gitu. Beda, terus emang kelihatan muda juga, cantik, tambah pula dia pinter ya. Jadi bener-bener menurut gue Ren itu gak salah pilih istri dan menurut gue dia tuh contoh keluarga yang baik-baik dalam kehidupan nyata. Yang jadi cowoknya itu kan yang main di Prison Playback ya. Jadi dia tuh waktu di drama itu jadi orang yang sakau dalam penjara. Sementara karakternya di sini tuh dia jadi seorang ayah yang trauma sama namanya ruangan operasi. Terus dia bertahan hidup dengan sang anak, walaupun dia kehilangan sang istri yang benar-benar dicintainya banget. Itu benar-benar di sini tuh kelihatan banget bagaimana dia bertahan hidup. Drama ini tuh juga kayak diliatin gimana kehidupan arwah ya, yang seolah-olah dilupakan begitu aja, padahal mereka tuh kayak kangen sama orang-orang atau keluarga mereka, pingin didatengin gitu, pingin diajak ngobrol juga. Dan arwah itu sebenarnya ada di dekat kita. Jadi walaupun ceritanya sebenarnya fiksi kan ya, masa Yuri yang udah meninggal 5 tahun tiba-tiba balik lagi karena dihukum sama dewa selama 49 hari jadi manusia. Itu kan nggak mungkin banget kalau dunia nyata gitu. Tapi
Di drama ini tuh kayak banyak banget pelajarannya, apalagi kalau yang udah pernah kehilangan orang yang paling dicintai tuh akan baper banget deh nonton drama ini. Sini tuh kita bisa lihat gimana orang-orang yang sedih kehilangan Yuri. Jadi bukan cuma keluarganya, intinya bapak ibu kakaknya, suaminya, tapi temennya juga tuh kehilangan banget sama dia. Bahkan di sini tuh kayak dikasih lihat kalau norma-norma yang ada di atau aturan mitos yang ada di Korea itu di zaman sekarang tuh sebenarnya harus dihapuskan gitu. Jadi di sini tuh banyak banget pelajaran banget deh pokoknya buat yang udah keluarga atau yang belum berkeluarga. Ya, jadi ada scene kalau orang tua zaman dulu tuh kayak terlalu kaku dengan aturan-aturan dan mitos-mitos. Jadi Hyun Jung tuh kan baru lahiran. Kalau orang yang baru lahiran nggak boleh tuh yang namanya ke rumah duka. Sementara si Yuri itu meninggal pas Hyun Jung tuh baru lahiran banget. Padahal mereka tuh kayak udah bentar lagi ya gue masuk rumah sakit lahirin si anaknya gitu. Tapi malah si Yuri kecelakaan dan harus lahiran tapi dia gak tertolong kan. Hyun Jung tuh pingin ngeliat dong untuk terakhir kalinya temennya itu. Tapi sementara ibu mertuanya, kalau di Korea kan ibu mertua tuh lebih kuat banget kayaknya ya. Ibu mertuanya dia tuh gak ngebolehin itu karena aturannya takut bawa sial lah istilahnya gitu. Tapi untungnya si suaminya ini ngedukung sikap sang istri. Nah ini penting banget nih. Jadi suami itu harus ngedukung pilihan istri untuk bisa datang ke tempatnya Yuri untuk terakhir kalinya. Terus pelajaran yang lain itu kan orang tua itu dianggap nggak baik gitu ngebawa anak ke tempat orang yang menjual minuman keras gitu ya. Tapi Hyun Jung tuh di sini punya prinsip sendiri. Menurutnya sikap sama cara orang tua itu yang berikan contoh dan pelajaran buat karakter si anak, bukan karena dia buka tempat jual minum-minuman akhirnya si anaknya tuh jadi jelek gitu. Jadi karakter anak tuh bukan dilihat dari situ. Gue juga penasaran nih alasannya Kang Hwa itu nikah sama Min Jung tuh apa ya? Apakah cuma supaya jaga anaknya doang? Ditambah lagi tuh kayaknya Min Jung ini kayak kurang deket sama anaknya si Yuri ini. Kayak dia tuh cuma jadi pengasuhnya, bukan kayak ibu sama anak. Atau menurut gue mungkin juga karena hubungan sama ayahnya tuh kurang baik juga. Jadi gak ada yang namanya hubungan ibu sama anak atau Yuri sama Sewu tuh bener-bener gak ada banget. Dari beberapa episode yang udah gue tonton, Kang Hwa itu sebenarnya tuh kayak belum move on dari si Yuri ini. Sebenarnya sih ada bagusnya ya sifat yang kayak gini, tapi buruknya tuh kayak dia nggak bisa ngerayain ulang tahun sang anak karena itu saat hari Yuri meninggal juga. Jadi saat anaknya lahir si Yuri meninggal juga. Nah makanya di situ dia kayak nggak mau ngerayain ulang tahun anaknya. Dan selain itu juga dia kayak nggak terlalu terbuka juga sama Min Jung. Jadi kayaknya tuh apa-apa tuh tertutup banget. Bahkan ya gitu anaknya tuh kayak biar aja Min Jung yang ngasuh gitu. Nah si Kang Hwa ini kan emang trauma banget ya sama yang namanya ruang operasi. Makanya dia tuh sebenarnya dokter bedah yang gak berani masuk ruang operasi. Terus orang mungkin akan bilang cemen banget sih jadi cowok gitu ya. Tapi kalau kalian emang kehilangan seseorang yang paling disayang banget, bahkan itu di meja operasi, gue merasakan itu juga sih. Itu rasanya gak enak banget gitu. Jadi jangan pernah ngejudge orang cemen lo atau apa, tapi itu emang traumanya bener-bener trauma banget. Gue aja sendiri ya masih, ini udah mau 2 tahun ya
gue masih trauma banget sama ruang ICU plus adegan CPR. Apalagi kalau di drama, kalau ada adegan CPR, gue pasti akan tutup layar karena gue merasakan itu sendiri saat di ruang ICU. Itu orang yang kita sayangin tiba-tiba harus dipompa dadanya, itu aduh parah banget deh. Dan itu kayak hidup dan mati gitu. Jadi kalau emang bisa balik lagi jantungnya ya balik, kalau emang enggak ya udah gitu. Jadi itu benar-benar tegang banget situ. Jadi menurut gue wajar banget sih kalau Kangwa itu trauma banget sama ruang operasi, karena ya di saat itu dia kehilangan orang yang paling disayanginya di meja operasi. Pelajaran lain lagi di drama ini, kayaknya kita tuh harus saling menyayangi mau dia udah meninggal atau belum. Bahkan yang belum meninggal pun harus tetap saling menyayangi juga, karena kita nggak tahu kapan kita harus berpisah sama orang itu. Jadi harus benar-benar di dunia ini diberi kesempatan tuh harus saling menyayangi aja. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama Hi Bye Mama. Gue berharap sih happy ending ya, tapi kalau dari judulnya kayaknya Kang Tae-hee nggak akan balik lagi jadi manusia, tapi jadi malaikat. Soalnya di gambarnya juga diliatinnya Kang Tae-hee itu pakai sayap gitu, tapi melindungi keluarganya kali ya. Sebenarnya sedih juga sih, tapi ya mau gimana lagi sih. Mudah-mudahan banyak banget pelajaran diambil dari drama ini.